Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda semua? Ibu harap Anda semua berada dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Baiklah Anda semua, pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan materi mengenai mengatasi rasa stres atau takut menghadapi kelulusan sekolah. Nah, dikarenakan Anda akan menghadapi ujian atau kelulusan sekolah, dan salah satu langkah yang akan Anda hadapi nantinya yakni Anda akan menjalani ujian sekolah. Maka dari itu, Ibu akan memberikan materi bagaimana cara mengatasi stres atau cemas ketika akan menghadapi ujian sekolah secara khususnya. Berikut kita mulai materi selanjutnya atau slide selanjutnya. Nah, sebelum itu Ibu mau bertanya nih, Anda semua apakah tahu apa itu stres? Oke, kita jelaskan di sini. Stres adalah kondisi ketika seseorang mendapat tekanan psikis atau batin atau biasa disebut mental yang membuat individu tersebut susah melakukan aktivitas. Nah, hal ini dapat dikatakan kondisi di mana individu merasa tertekan terhadap hal-hal tertentu yang membuat individu tersebut kesulitan dalam melakukan aktivitasnya. Misalnya, mau belajar tidak fokus, makan pun terkadang tidak terselera, dan lain sebagainya. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab stres. Faktor-faktor penyebab stres itu ada 3. Yang pertama adalah dari faktor lingkungan. Faktor lingkungan artinya suasana di sekitar kita yang tidak sesuai dengan harapan kita. Contohnya, penyesuaian diri dengan teman sebaya, sifat teman atau kelakuan orang lain kepada kita yang terkadang tidak dapat kita terima, dan itu terkadang membuat kita kepikiran dan terkadang stres dibuatnya. Dan yang kedua adalah faktor fisiologis. Faktor fisiologis ini adalah faktor perubahan kondisi tubuh. Faktor perubahan kondisi tubuh di mana reaksi terhadap ancaman dan perubahan lingkungan mengakibatkan perubahan pada tubuh kita yang terkadang menimbulkan stres. Misalnya perubahan kondisi tubuh kita lagi PMS bagi yang perempuan, atau kita mengalami sakit gigi, atau lagi demam, atau bagi yang memiliki tekanan darah tinggi atau hipertensi, dan kondisi-kondisi fisik tubuh lainnya. Itu terkadang membuat individu mengalami stres. Dan yang ketiga adalah pikiran. Pikiran yakni maksudnya adalah hal-hal yang membuat individu tersebut mengambil tindakan antisipasi ke depan. Hal-hal yang membuat diri kita memikirkan kejadian-kejadian ke depan yang terkadang kita memikirkan efek negatif yang akan terjadi, yang sebenarnya itu belum tentu terjadi kepada diri kita. Ini kita lakukan sebagai antisipasi untuk diri kita ke depannya. Nah, terkadang pikiran-pikiran negatif inilah yang membuat kita menjadi stres. Oke, kita lanjut. Kita lanjut kepada gejala-gejala stres pada remaja. Nah, gejala-gejala stres pada remaja ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah susah fokus. Penyebab paling umum dari gangguan konsentrasi dan susah fokus adalah stres atau kecemasan. Misalnya kegiatannya kalau lagi mengerjakan sesuatu, bawaannya mumet, pusing, pikiran lumpuh, dan lain sebagainya. Nah, itulah terkadang kita merasa susah fokus karena kita lagi stres gitu. Dan yang kedua, gejala-gejala stres yaitu pola makan berubah. Nah, perubahan pola makan, perilaku makan saat stres dapat berubah dengan berbagai cara. Setiap individu mempunyai caranya sendiri untuk merespons stres yang dialaminya. Ada yang tiba-tiba banyak makan, ada yang tiba-tiba terkadang hilang nafsu makannya, seperti itu.
Dan yang ketiga yaitu perubahan suasana hati. Banyaknya efek emosional dari stres dapat membuat kita mengalami perubahan suasana hati. Umumnya sih kalau kita lagi stres nih, kita individu itu menjadi lebih sensitif. Contohnya sih gampang marah, gampang bad mood, males ngapa-ngapain, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah mudah lelah dan menangis. Nah, stres akan menyerang tubuh dan juga pikiran secara bersamaan. Akibatnya kita menjadi lemah fisik, menjadi mudah lelah, dan mudah menangis tanpa alasan yang jelas. Dan ternyata ada yang terakhir, yaitu mengalami insomnia atau kesulitan tidur, atau bahkan hipersomnia, suka atau lebih banyak tidur. Itu yang kita alami. Nah, jadi kira-kira antara anak-anak itu semua nih, ada nggak yang mengalami gejala-gejala stres kelima ini? Oke, selanjutnya kita lanjut kepada slide berikutnya. Nah, setelah gejala-gejala stres pada remaja tadi, kita beralih kepada dampak stres. Dampak stres terbagi menjadi 3 juga, yaitu pertama yaitu dampak fisiologis. Kalau dampak fisiologis ini adalah dampak yang menyerang tubuh kita, seperti misalnya kita mudah masuk angin, pusing, tekanan darah naik, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah dampak psikologis. Kalau dampak psikologis ini adalah dampak yang menyerang mental atau pikiran individu. Apabila individu tersebut tidak mampu mengelola stresnya dengan baik, dia akan menjadi tidak bersemangat dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Terus, semangat kompetisinya menjadi menurun, atau semangat akademiknya itu menjadi lebih menurun. Dan yang ketiga dan terakhir adalah dampak stresnya perilaku. Dampak stres dari perilaku ini maksudnya adalah dampak stres yang terlihat dari tindakan yang diperlihatkan individu itu tersebut. Misalnya, mudah marah, lagi malas-malasnya ngerjain sesuatu, tergesa-gesa atau tidak bijak ketika dihadapkan dalam pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya kita lanjut kepada cara menangani stres. Kira-kira bagaimana cara dalam menangani stres? Terbagi menjadi 2 cara. Yang pertama adalah tindakan preventif. Tindakan preventif ini adalah pencegahan. Cara menangani stres secara pencegahan atau preventif yaitu pertama primary prevention, atau merubah cara seseorang melakukan sesuatu. Contohnya seperti bagaimana cara kita mampu untuk mengatur waktu kita sehari-hari. Kita bisa mengatur waktu kita dengan cara kita pertama membuat jadwal harian aktivitas kita. Yang kedua adalah secondary prevention, artinya strategi menyiapkan diri menghadapi tekanan atau stresor. Ini kita dapat lakukan dengan cara kita istirahat yang cukup, lakukan olahraga yang cukup, sekali-sekali kita bolehlah lakukan rekreasi untuk mengurangi resiko depresi dan kecemasan. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu tertiary prevention atau social network, atau bisa disebut dengan dukungan sosial. Nah, dukungan sosial ini sangat perlu dimiliki oleh setiap individu. Kenapa? Karena setiap individu perlu dukungan orang lain, terutama orang-orang di sekitarnya untuk menjalankan kehidupannya. Hal ini bisa dilakukan dengan cara saling berbagi, bercerita satu sama lain dengan orang-orang yang menurut individu tersebut dapat ia percayai. Setidaknya untuk meringankan permasalahan atau pikiran yang ada di dalam dirinya. Oke, selanjutnya tadi cara menangani stres secara pencegahan. Sekarang cara menangani stres secara penanganannya. Nah, kalau kita lagi-lagi stresnya nih, apa yang mesti kita lakukan? Nah, ada 5 cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah study skill atau tindakan keterampilan belajar. Nah, ini maksudnya adalah misalnya kita dihadapkan dengan tugas atau kegiatan yang banyak, kita dapat memilah tugas atau kegiatan tersebut dengan melihat yang pertama
deadline atau batas waktu yang perlu secara cepat. Nah, deadline atau batas waktu yang perlu dikerjakan secara cepat dan yang kedua, seberapa penting tugas atau kegiatan itu kita lakukan. Jadi, kedua unsur tersebut sebagai prioritas kita untuk mengerjakan sesuatu, dari deadline dan juga dari penting atau tidak pentingnya. Yang kedua adalah time management atau manajemen waktu atau keterampilan mengatur waktu. Ini sama ya seperti preventif tadi, kita bisa untuk kedepannya kita mau dapat menulis list aktivitas kita sehari. Yang ketiga adalah istirahat. Tubuh perlu memerlukan jeda dalam beraktivitas. Maka dari itu, seseorang perlu memiliki waktu istirahat yang cukup. Adapun manfaat istirahat antara lain meningkatkan konsentrasi, meningkatkan mood atau suasana hati seseorang. Yang keempat adalah self-talk atau artinya percakapan kalbu atau berbicara dengan diri sendiri merupakan upaya untuk individu lebih percaya diri dan mampu mengendalikan emosi. Dan yang terakhir adalah social support atau dukungan sistem dari orang-orang sekitarnya. Kita bisa saling berbagi suka duka kepada orang yang dapat kita percaya. Contohnya tenaga profesional, guru BK, keluarga, teman. Dengan hal itu membuat kita mampu menurunkan tingkat kecemasan kita sendiri. Oke, dan materi terakhir mengenai kiat menangani cemas menghadapi ujian akhir sekolah. Nah, kira-kira apa aja yang perlu kita persiapkan? Nah, kiat menghadapi cemas dalam menghadapi ujian sekolah itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, biasakan diri dengan situasi ujian. Nah, artinya apa? Artinya yang pertama, belajar memadai, banyak berlatih membaca dan membahas soal. Dengan kita banyak membaca dan berlatih soal, maka akan meningkatkan kepercayaan diri kita dalam menghadapi ujian sekolah. Yang kedua, berlatih berprestasi dalam waktu terbatas seperti akan melaksanakan ujian. Dikarenakan ujian itu sebenarnya waktunya sebentar, tanamkan pada diri kita prinsip seperti ini. Selama 7 hari ini, aku akan belajar lebih dari hari biasanya. Dan lakukan prinsip itu secara konsisten dan penuh tanggung jawab. Mudah-mudahan kita akan lebih percaya diri dalam menghadapi ujian yang akan kita jalankan. Yang kedua, kendalikan emosi, pikiran, dan tindakan. Bagaimana cara kita mengendalikan emosi, pikiran, dan tindakan kita? Ada 3 cara. Yang pertama, hindari kecenderungan meragukan diri. Apabila kita memang ragu, kurang menguasai bahan, tidak ada cara lain, maka cobalah belajar. Kuasai materi secara memadai. Selanjutnya, apabila ada pikiran negatif yang hinggap dalam pikiran kita, maka kita dapat lakukan metode stop pikiran dan ganti. Contohnya gimana? Misalnya gini, kalau seandainya dalam pikiran kita tertanam pernyataan seperti soalnya susah, jangan-jangan nanti saya tidak bisa menjawabnya. Hentikan pikiran tersebut, lalu ganti dengan pikiran saya sudah belajar, saya sudah berusaha semaksimal mungkin, dan saya yakin saya bisa menjalankan ujian dengan maksimal. Nah, itu harus diganti pikiran-pikiran negatif itu ya. Dan yang kedua, ramah dan beri diri kita dukungan moral. Ini artinya kita harus melakukan afirmasi positif. Artinya beri kalimat-kalimat positif kepada diri kita. Seperti, aku pasti bisa, kerja keras aku atau kerja keras saya pasti akan membuahkan hasil. Yang ketiga, berpikirlah realistik bahwa ujian hanya merupakan salah satu cara evaluasi dan segala-galanya. Apapun hasilnya, itulah kemampuan kita sesungguhnya. Jangan pernah menyerah,
kita bisa belajar dari kesalahan dan pengalaman kita dan lakukan evaluasi untuk ujian selanjutnya. Oke, yang ketiga adalah persiapkan fisik. Nah, jadi tidak hanya pikiran kita saja yang perlu kita siapkan, tetapi fisik kita juga perlu kita siapkan, kondisi tubuh kita juga perlu kita siapkan supaya mantap dan siap kita menjalankan ujian. Apa saja yang kita perlu persiapkan terhadap fisik kita? Yang pertama, asupan nutrisi yang cukup. Asupan nutrisi ini sesuai untuk situasi ujian, tidak terlalu kenyang dan bergizi dan seimbang. Dan yang kedua, istirahat yang cukup. Dan yang ketiga, sebaiknya lakukan olahraga ringan bila perlu. Sebenarnya manfaat olahraga ini sangat banyak sekali, terutama untuk mengurangi rasa stres kita. Nah, tidak hanya untuk menghilangkan stres saja, tetapi manfaat olahraga adalah meningkatkan memori atau ingatan kita. Nah, dan terakhir adalah pelajari skill relaksasi yang dapat menolong segera. Maksudnya adalah ketika kita lagi cemas dalam situasi ujian, kita perlu melakukan beberapa cara. Pertama, tarik nafas secara teratur. Yang kedua, bermeditasi, berdoa, dan upaya spiritual yang lainnya. Yang ketiga, untuk mengurangi rasa cemas, kita dapat melakukan mengepalkan kedua tangan dengan posisi ibu jari juga di dalam dengan gambar seperti berikut. Nah, ini kita kepalkan dengan posisi jari ini berada di dalam, merupakan salah satu cara mengurangi stres. Oke, terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan. Semoga anak ibu semua dapat memahami materi ini dan dapat dipraktekkan bagaimana tips-tips mengatasi stres, terutama ketika akan menghadapi ujian. Semangat dalam meraih prestasi. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.